lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ahibati wa sahabati wa qurabati wa tabi'in wa amil alimin wal musannifin sunillah al-alim al-alamah al-imam al-muqaddim Nabi Bakri Muhammad al-Husaini sunillah Zain bin Ibrahim amin ila jami masyayikh silogiri masyabata batawi sebanyak saya bangsa di masyayikh wa yang di barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang kegiatan yang akan kita hadapi, yaitu berkurban. Tentang tata cara berkurban, segala hal tentang kurban kita akan bahas tuntas pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-udhiyatu sunnatun. Hukum berkurban itu hukum asalnya sunnah. Ini hukum asalnya sunnah. Cuman berkurban itu ada dua. Hukum asal sunnah bisa menjadi wajib ketika kita bernazar akan berkurban. Kurban nazar itu harus ada kata-kata nazar. Saya kalau lolos bekerja, saya bernazar akan berkurban sapi satu ekor di tahun ini. Maka kurban tersebut menjadi wajib. Tapi kalau tidak bersamaan dengan nazar, maka hukumnya sunnah. Hukum awalnya sunnah. Menjadi wajib ketika kurbannya, perkataan kurban dibarengi dengan kata-kata nazar. Tapi kalau hanya kata-kata saya berjanji akan berkurban, itu belum nazar, tidak wajib. Jadi yang wajib ketika bersama dengan kata-kata nazar. Saya bernazar kalau saya lolos bekerja, saya akan berkurban 1 ekor sapi, maka itu menjadi hukumnya wajib. Tapi kalau tidak ada kata-kata nazar, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi hukum asalnya sunnah. Walaupun dia kaya, kamu itu kaya harus berkurban, tetap hukumnya sunnah. Cuman ini sunnahnya sunnah nanti ada yang mengatakan bahkan fardu kifayah, lebih baik berkurban. Tapi secara umum itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Jadi misalkan ada orang kaya tidak berkurban, tidak dosa. Dosa. Hanya hukumnya sunnah muakkad. Itu dalam proses hukum berkurban. Ya, dalam proses hukum berkurban. Jadi dipetak menjadi 2. Terus selanjutnya yang harus dipahami lagi di dalam konsep berkurban itu adalah tentang hewan apa saja yang boleh dikurbankan. Wa yujzi'u fiha al-jad'u min ad-dhani, as-saniyatu min al-ma'izi wal ibili wal baqari. Wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an walidin. Jadi hewan yang diperbolehkan, yang digunakan untuk berkurban itu adalah yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga itu kambing. Misalkan menggunakan selain yang disebutkan, contohnya sekarang kan lagi viral, ada iborah menjelaskan boleh berkurban dengan ayam. Itu ada di sini, ada iborahnya di kitab Buhitul Mustarsyidin ya. Namun itu tidak boleh dipakai oleh sembarangan. Di sini boleh berkurban dengan dengan ayam, itu ada syaratnya. Harus fakir. Orang fakir itu adalah orang yang misalkan mempunyai kebutuhan 100.000. Sehari dia membutuhkan 100.000, tidak ada tabungan, tidak ada apa-apa. Memang dia butuh dalam sehari makan misalkan 50.000 atau 100.000. Tapi dia hanya mempunyai 10.000. Itu orang fakir. Kalau seperti kita, insya Allah tidak ada di taraf fakir, ada di taraf
miskin. Kalau kita ini miskin semua. Miskin. Iya, di bawah miskin. Jadi gambaran fakir dan miskin. Kalau fakir itu adalah misalkan kebutuhannya dalam sehari 50.000. Tapi ternyata dia hanya mempunyai uang 10.000. Memang tidak punya apa-apa lagi, tidak punya kerjaan, tidak punya tabungan, tidak punya tanah luas, tidak punya kebun. Memang cuman dia bekerja. Misalkan bekerja bangunan, dan memang dia hanya punya uang 10.000, tapi kebutuhannya untuk keluarga 50.000. Itu fakir. Maka konsep seperti itu boleh nanti berkurban dengan ayam. Tapi itu tidak boleh dipakai sembarangan, harus fakir. Kalau kita yang di kehidupan saat ini paling rendah itu miskin. Karena kita jelas punya gaji bulanan. Kadang masih ada yang punya motor. Oh, saya punya uangnya 10.000 tapi motor punya. Itu ada di taraf miskin. Jadi kalau ada ibarat mengatakan boleh berkurban dengan ayam, itu tidak boleh dipakai sembarangan. Itu hanya khusus bagi orang fakir. Kalau di standar di sini ini miskin semua. Terus masalah wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Satu onta atau satu sapi itu boleh untuk 7 orang. Misalkan ada orang berkurban 7 satu sapi atau satu onta. Satu sapi misalkan sekarang. Maka satu sapi itu boleh, misalkan, Ustadz saya ingin berkurban satu sapi. Ini kurban milik, tulis namanya. Paling banyak itu 7, tidak boleh 8. Misalkan 2, satu sapi untuk 1 orang, tidak apa-apa, bagus. Tapi paling banyak untuk satu sapi itu 7 orang. Wasyatu an wahidin, satu kambing 1 orang. Kalau kambing untuk 1 orang, misalkan Ustadz saya ingin berkurban kambing untuk saya dan istri saya dan anak saya, maka tidak dinamakan kurban, tapi dinamakan sedekah. Contoh lagi, ada satu sekolah sumbangan, murid 200 sumbangan untuk berkurban. Ternyata sumbangannya dapat sapi 1, dikurbankan ke masjid. Maka kurbannya itu tidak dinamakan kurban, tapi dinamakan sedekah. Karena sumbangan tadi dari 200 orang mendapatkan 1 sapi, maka tidak dinamakan kurban karena tidak mencukupi syarat. Tuh. Terus di sini ada yang harus dijelaskan lagi, yang harus dipahami oleh kita adalah tentang syarat-syarat berkurban. Yang pertama, harus ada hewannya, ada 5. Di sini yang kedua, harus ada orang yang beli. Yang ketiga, waktu harus tepat. Waktu berkurban itu dimulai dari tanggal 10 Idul Adha sampai tanggal 13 sebelum maghrib. 10 sholat Idul Adha, 11, 12, 13 sebelum maghrib. Hari 13 sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib maka sudah tidak dinamakan hari tasyrik, tidak boleh sunnah. Itu berkurban. Jadi dimulai dari setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Terus di sini yang harus dipahami lagi tentang kurban adalah hewan-hewan yang memang tidak diperbolehkan digunakan untuk berkurban. Misalkan sapi atau kambing ternyata ada cacat. Cacat dari segi apa saja? Pertama, hewannya sakitnya kurus sampai tulangnya tampak, maka itu tidak boleh dikurbankan. Matanya, misalkan matanya ya buta, itu juga tidak boleh. Itu banyak hal seperti itu. Misalkan kakinya pincang, nggak boleh, itu. Jadi itu memang harus diperhatikan tentang hewan-hewan yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Atau kupingnya sebelah putus, itu juga tidak boleh dijadikan kurban.
Itu nggak boleh. Cacat, ada cacat. Kalau tanduknya patah. Tanduknya patah itu juga tidak boleh. Tak bisa. Hah? Tak bisa boleh. Tak bisa. Cuman kalau di sini dijelaskan kalau hewannya hamil boleh enggak? Di sini ada beberapa khilaf ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak boleh. Kalau hamil. Kalau perempuan hamil dulu ya. Kalau hamil itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau hamil. Jadi terserah mau ikut yang mana. Sama-sama kuat. Boleh dan tidak boleh kalau hamil. Terus kalau masalah perempuan dan laki-laki di sini juga berbeda pendapat ulama. Tapi yang paling kuat itu adalah yang laki-laki itu lebih utama. Tapi misalkan ingin berkurban perempuan tidak apa-apa. Kenapa kok laki-laki yang lebih utama? Karena daging sapi atau daging kambing laki-laki itu lebih segar, lebih padat, lebih fresh. Tapi kalau berkurban sapi perempuan atau kambing perempuan tidak apa-apa, tetap sah. Cuman yang lebih afdol itu sapi laki-laki. Kupingnya kupingnya putus atau buntutnya putus itu tidak cukup. Terus di sini dijelaskan kesunahan yang disunahkan ketika menyembelih. Pertama, orang yang menyembelih khusus Abah, karena Abah ahli menyembelih. Yang pertama, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, membaca sholawat, sunnah ini ya. Nomor 3, menghadap kiblat. Terus takbir dan doa. Kalau bismillahnya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak baca bismillah tetap sah. Kalau walaupun ternyata tidak baca bismillah, baca sholawat. Baca sholawat itu banyak. Doanya. Kalau doa dari bismillah dulu, sholawat Nabi itu banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Terus wa amma tawjihu biha ilal qiblah. Terus di sini hewan kurbannya harus menghadap kiblat juga. Kalau muka hewannya dihadapkan ke kiblat. Kenapa? Karena kalau tidak dihadapkan ke kiblat, hukumnya makruh. Karena seakan-akan kalau hewan yang menghadap ke timur, pantat hewannya menghadap ke kiblat, maka makruh. Terus berzikir, doa. Di sini doa pertama takbir dulu, takbir biasa. Kalau doanya itu disunahkan lafaz Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu doa yang sunnah. Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal minni. Masjid sambian enggak? Senyambel. Betul. Jadi itu ya. Jadi itu Abah. Terus di sini yang harus dipahami lagi tentang apakah boleh orang yang berkurban memakan daging? Nah, ini yang perlu. Banyak bertanya.
Di sini dijelaskan wala ya'kulu al-mudahhi syai'an minal udhiyah al-manzurah. Wa ya'kulu minal mutatawwi'i biha wala yabi'u minha. Maksudnya apa? Tidak boleh seseorang yang berkurban ketika kurbannya kurban nadar. Ketika kurbannya kurban nadar, berarti kurban wajib. Kurban wajib. Jadi kalau kurban wajib itu memang di sini tidak boleh mengambil sebagian dari hewan kurbannya. Kalau kurbannya kurban nadar, kurban wajib. Kalau misalkan dia mengambil, misalkan ngambil 1 kilo, maka wajib mengganti uang seharga 1 kilo. Wajib. Kalau nadar, tidak boleh ya. Nadar. Walaupun mengambil 1 kilo atau hatinya atau apa, maka kalau memaksa mengambil, maka dia wajib mengganti seharga daging 1 kilo misalkan. Yang ngambil 1 kilo maka mengganti uang seharga 1 kilo atau 2 kilo maka mengganti 2 kilo. Kalau kurbannya kurban nadar, kurban wajib. Tapi wa ammal mutatawwi'u biha fayustahabbu lahu ayyakula minha. Kalau kurbannya kurban sunnah, contohnya memang dia tidak ada nazar tapi hanya ingin berkurban, itu namanya kurban sunnah. Maka sunnah memakan sebagian dari hewan. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Kalau benar ya, kalau kurban sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Tapi lebih sahihnya itu sunnah. Kalau kurban sunnah boleh, ya kalau kurban sunnah boleh, ya kurban sunnah. Cuman seberapa banyak dia boleh mengambil. Nah di sini lebih utama wal afdol at-tasadduqu bil jami'. Yang lebih utama itu sedekahkan semuanya walaupun sunnah. Illal luqmah, kecuali mengambil satu gumpal daging, tidak sampai 1 kilo, 1 gumpal daging hanya untuk dia makan. Tidak boleh. 1 gumpal. Auluk matani atau 2. Tapi di sini yang lebih sering dipakai, kalau kurbannya kurban sunnah itu dibagi 3. Sapi itu dibagi, misalkan saya berkurban sapi, kurban saya kurban sunnah, maka sapi itu dibagi 3. 1/3, misalkan 100 kilo. Ya 100 kilo. Kalau dibagi 3, 30 kilo untuk orang fakir miskin. 1/3-nya, 30 kilonya itu diberikan ke orang-orang yang terserah kita maksudkan. Yang ketiga kita ambil, yang 30 kilo kita ambil. Yang menerima. Yang berkurban. Tidak apa-apa. Hah? Iya, di sini Imam Ghazali itu yang banyak dipakai. Tapi kalau yang soheh, yang hukum asalnya itu hanya boleh mengambil lukmah atau lukmatani, 1 gumpalan 2 gumpalan, berarti sekitar 1 kilo. 1 kilo. Hah? Iya, 1 kilo. Kalau di Madura itu memang mayoritas mengambil, orang yang berkurban itu mengambil yang banyak. Tapi yang soheh itu adalah lukmah. Itu lukmah. 1 gumpalan, 1 kilo. Terus di sini misalkan gambaran seperti tadi, kalau untuk yang menyembelih itu mempunyai bagian kepala, misalkan dinamakan imbalan, yang setiap menyembelih imbalannya kepala, itu tidak boleh. Tidak boleh dikhususkan seperti itu. Kalau memang mau dikasih, jangan diartikan imbalan, tapi ini bagiannya. Jadi terima apa adanya. Iya, tidak boleh. Misalkan kulit dan kepala itu khusus bagi yang menyembelih, maka tidak boleh.
Itu tidak boleh. Ini nak buka hilang ton. Misalkan, oh kulit atau kepala ini sebagai imbalan karena sudah menyembelih, itu tidak boleh. Oh, mana Tapi mana pesan lo pada tak boleh ya? tidak boleh. Nah, terserah, tergantung yang memberi yang membagi. Makanya tim membagi itu harus siap. Jadi namun buka hilang orang. Ya sih ya. Buka hilang orang. Mungkin cuma itu tentang pembahasan kurban. Apakah ada pertanyaan, kejadian-kejadian yang ada di masyarakat tentang kurban, dipersilahkan. Yang sepertiga yang diambil oleh dia memakan sendiri atau dijual. Kalau misalkan ada orang yang berkurban dan diambil, dibagi 3, 1/3, 30 ikan 100 kilo, 30 kilo untuk dimakan, 30 kilo untuk disedekahkan, 30 kilo untuk dibagi-bagikan, terserah, baik ke orang kaya atau apa, terserah. Enggak, maksudnya kalau untuk dijual. Kalau untuk dijual, di sini kalau misalkan yang mengambil itu orang agniya, orang kaya, maka tidak boleh. Misalkan yang saya bersedekah dihitung orang kaya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Namun aku banyak ini biasa. Nah, iya. Dalam pernah terjadi ya, jual lebih baik apa sih? Kalau aku bisa pak. Pengaruh lagi jual pendidikan, karena mau bahas kamu dia. Oleh sederhana banget. Jadi Kadang itu kan ada ini kadang itu di tempat sembelihan yang sudah tempatnya, pabrikannya. Artinya bukan disembelih perorangan, tapi memang pabrik sapi itu memang disembelih. Tukang nyembelih, tukang bagikan, distribusinya. Kan kadang ada orang yang mesen kulitnya itu untuk keperluan bisnis, ya. Dijadikan apa, itu kan kadang ada. ya. Kalau di Kalimantan Barat ini jarang. Tapi kalau di Jawa seperti di Malang itu di Gondang Legi itu ada memang tempat pabrik kuda di situ, kuda atau kambing di situ. Nah, itu kadang dibisnisi. Artinya kalau musim-musim korban kayak gini, kadang ada semacam bukan penanda, orang yang mesen. Jadi setiap pabrik itu dipesenin, nanti kulitnya ke kita, nanti kulitnya ke kita, entah itu sapi, entah itu domba. Ya. Di sini dijelaskan wa'lam anna maudhi'al udhiyah al-intifa. Konteks dari kurban itu sebenarnya mengambil manfaat. Pada yajuzu bai'uha, maka tidak boleh menjualnya. Bal wala bai'u jildiha, bahkan tidak boleh menjual kulitnya. Wala itu ja'luhu ujratan lil jazar, dan tidak boleh kulitnya tadi dijadikan ongkos bagi penyembelih. Terus kalau memang sudah dibeli di sini wa inda Abi Hanifah rahimahullah, inda Hanifah rahimahullah annau yajuzu bai'uhu. Menurut Imam Abu Hanifah itu boleh. Cuman konsepnya wa yatasaddaqu bisamanihi. Setelah dijual, misalkan saya tukang menyembelih, ada satu pabrik tukang menyembelih, dijual ke orang kulitnya. Uangnya itu harus wa yatasaddaqu bisamanihi. Disedekahkan kembali uangnya. Oleh saya yang tadi menyembelih. Yang jual. Nah, yang jual. Wa ayyastariya bi'ainihi ma yanfa'u fil baiti, dan boleh dibelikan bentuk barang yang sekiranya bermanfaat dan dibagikan ke orang-orang. Misalkan uang penjualan kulit mendapatkan 1 juta, belikanlah beras atau belikanlah hal yang dibutuhkan, bagikan lagi, itu tidak apa-apa. Sama-sama kuat. Nah, Jadi kalau murni untuk dijual kemudian dibisniskan, dibuat jaket dari wall gitu, nggak boleh itu ya. misalkan begini, saya kan tukang menyembelih. Saya ada 20 ekor sapi disembelih kurban. Kulitnya saya jual ke Andi. Oleh Andi digunakan untuk misalkan untuk pabriknya, untuk Jaket. bisnis, untuk bisnis. Enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Cuman ketika saya hasil penjualan dari saya tadi
uangnya itu harus digunakan, disedekahkan. Kalau tidak disedekahkan langsung, belikanlah barang yang berguna dan berikan ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau andi itu tidak mendapatkan dosa, karena dia memang konsepnya konsep pembeli. Jadi ini kadang kan gini, pabrik itu kan bukan sebagai pemilik ya, tapi dia menyembelih, mendistribusikan. Ya. Jadi otomatis seperti kulit-kulit kambing dan lain sebagainya itu kan bukan atas nama yang berkorban, Ya. tapi oleh pihak pabriknya itu yang Mobil Yang jual itu iya. Iya, itu tidak apa-apa memang, tidak apa-apa jual. yang jual. Ini cuma madhab Abu Hanifah. Kita harus rombak lagi. Meskipun bukan Bukan orang yang berkorban. pemiliknya, iya. Tapi dengan syarat itu hanya kulit. Dan juga dengan syarat itu harus uang hasil penjualannya harus disedekahkan lagi. Tidak boleh diambil pribadi. Tidak boleh. Masuk ke CSR itu. Bisa juga. Iya. Jadi kalau ada orang minta sumbangan apa gimana? Bisa. Ya, itu kalau itu hanya ada ya. Itu hanya kulit. Kalau daging itu tidak boleh. Tapi yang paling banyak di Pontianak ini tukang yang beli ya, Pak. Yang dia tak macam apa. Kadang kita kemesan apa nih itu. Kalau mesen misalkan saya minta kepala enggak apa-apa. Yang enggak boleh ketika ini kepala khusus untuk yang menyembelih imbalan, dikatakan imbalan, ada siwat imbalan yang enggak boleh. Tapi misalkan kalau memang sudah tradisi bukan bentuk imbalan ya, tapi memang ya enggak apa-apa diambil. Untuk yang menyembelih itu enggak apa-apa. Tapi kalau konsepnya konsep imbalan, oh ini di saya kepala ini imbalan untuk yang menyembelih itu enggak boleh. Intinya kembali ke Tapi pun imbalan jarang sih, Pak. Orang kadang tanggung saya untuk beli. Yang Iya. beli kalau dia jual. Imbalannya paling rokok. Enggak apa-apa. Tapi kalau gerunggung apa ya berarti sampai bang bisa. Ada syukur sekali. kita jelaskan ini kita kok salah paham tadi. Iya. Takut nambah saja lagi. Berarti Pak Itu Oli kenapa ini kita salah? syukur. jadi ini ada antara ucapannya ini saya kepala ini untuk imbalan bagi yang menyembelih itu enggak boleh. Ya, ada gue. Enggak ada sih. Ini yang mau tambang kan dia kan lain banget. Dia yang beli bah. Iya kalau mau cari yang beli lah masalah. Masalah deh. Ada untuk yang beli. Harus benar kebahagiaan. Are untuk senyambeli, kalau Arya untuk senyambeli, maka itu tidak termasuk dikatakan imbalan. Tapi dia kurang nganu, aku ngajak das. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Itu sekian. Pertanyaan terakhir. Bukan aja Pak, Ini agak enggak apa-apa, enggak panjang berarti. Bila perubahannya jauh kalau saya sampai ontak embe. Nah, Seandainya kuda enggak boleh. kalau kuda itu memang mutlak ulama tidak membolehkan. Cuman ada satu ulama tapi itu dhaif, tidak boleh dipakai. Tidak boleh. Tapi kalau di dalam kitab Safinah, karangan Imam Syekh Nawawi, unta, sapi, kerbau. Kerbau boleh. Boleh. Itu cuma bisa ditemukan di Safinah. Lalu tadi tanda ya? Iya, enggak. Kerbau. Lu apa? Lembah dengan bawah dia. No juga. Kenawi Banten dia Kalau Syekh Nawawi itu memang saya pernah mengaji kerbau dimasuk. Apa menteri dia tadi? Cara penyembelihan kayak onta itu dirobok. Ditebas. Kalau ditebas seperti itu sah, tapi hukumnya haram. Sah, dagingnya sah, apa bukan bangkai, halal.
Tapi yang menyembelih Yang motongnya ya. haram. Pertama, haramnya dari sisi menyakiti. Nyakit. Nomor 2, ini tahrim, harus menghormati juga dia harus dihormati. Makanya kalau ada kurban, misalkan 40 sapi. Pertama sapi dikurban itu jangan sampai sapi yang lain melihat. Hukumnya makruh. Makruh. Itu bagus itu kalau matanya ditutup. Misalkan di satu tempat karena tempatnya sempit, ditutup saja yang lain yang belum disembelih. Oke, makro ya. Makruh. Sampai semua jauh lah. Kalau ditebas kayak tadi ditebas sah. Maksudnya yang dikorbankan ditutupi apa? Yang lain. Yang mana dipotong? Biasanya kan yang mau diturbankan ditutupi Biasanya itu ditutupi karena agar muncrat. Tapi kalau misalkan tidak ditutupi maka makruh. Kalau ditebas kayak tadi, tebas haram. Tapi halal. Kalau memang sudah untahnya mengamuk, nggak bisa dirobohkan, nggak apa-apa ditebas, nggak haram. Tebas. Kan gitu. Tergantung situasi. Kalau bisa dirobohkan dengan halus. Kayak gitu. Kaki jangan pun Kayak disembelih contoh, udah contoh. udah kasar. Langsung ketong bae tebas. Karena saking banyaknya biasa. Tapi yang penting di Islam gua itu langsung tak bisa kita. Gua itu bencana ke bernya ini. Doanya ada khusus. Allahumma hadini wa ilaika faqabbal minni. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan. Kalau perempuan paling nggak nyambung, nggak ada pertanyaan. Nyambung kan enak. gitu darah itu lah. Biasanya kita nabung. Satu lagi. Kalau sampai masjid lah itu atau Iya. ini masker. Iya kan selesai nyelih. Kalau nggak nyelih kok. Tapi kita saya tahu nih. Ini Sholat untuk duduk. Tolong ibu-ibu. mencari Ustaz Pakol kok di. Ibu-ibu jangan. Yang dimaksud duduk apa duduk pakai kursi atau duduk biasa? Kalau duduk, yang paling utama itu yang harus kalau duduk. Misalkan ini sholat wajib yang dibahas. Kalau sholat sunnah, walaupun dia mampu berdiri, tapi sholat duduk tidak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib, dia masih bisa mampu berdiri, ternyata dia sholat duduk, maka tidak boleh. Duduknya itu harus teratur. Pertama, duduk yang harus dilakukan adalah duduk ini. Duduk tahiyat awal. Tahiyat awal dulu. Tahiyat awal. Tapi saat awal akhir. Kalau tidak bisa tahiyat awal, tahiyat akhir. Tapi saat tahiyat. Kalau tidak bisa tahiyat akhir, bersila. Kalau tidak bisa bersila, tidak bisa selonjoran. Tidur. Tidur miring kanan. Kalau tidak bisa tidur miring kiri. Kalau tidak bisa terlentang. Kalau tidak bisa lagi gerakan mata. Ya boleh. Bisa lo pakai hati kan deh, pakai hati. Misalkan Jadi aku aja. Tadi Pulang saya tampil ya pesan dia kalau Ini lagi bolong apa juga Pondok Azzaitun dia kan Pak. Ya. Jadi misalkan ternyata dia syarat duduknya harus duduk tahiyat awal. Misalkan dia duduk kalau di kursi, misalkan duduk di kursi, apakah dia tidak bisa duduk iftirash? Atau seperti apa? Kalau dia duduk di kursi, duduk di kursinya karena lalai, atau karena dia sebenarnya tidak bisa berdiri, bisanya duduk iftirash tapi duduk di kursi, maka sholatnya tidak sah. Buang boy kursi mati. Seperti ini. Orang yang duduk di kursi tidak bisa itu. Kita pasti bisa duduk walaupun duduk di Iya, pasti bisa. Bisa. Kenapa kok duduk di kursi? Nah itu. Enggak cukup dibahas jong kursi barang juga. Tak ada pun mau ngorot Pak. apa itu boleh itu Bukan cuma di masjid sini, masjid lain pun ada tersedia di sini. Itulah jangan nak ngaji dari ya. unjuk rasa. Karena mereka itu bisa jalan. Iya,